Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tarif dasar pengenaan pajak dan cara perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN lanjutan. Perkenalkan, nama saya Feliana Sari. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dan DPP nilai lain atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Berdasarkan PMK nomor 66/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian menjelaskan bahwa A. Atas penyerahan pupuk bersubsidi oleh pengusaha kena pajak dikenai pajak pertambahan nilai. B. Pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Atas bagian harga yang mendapatkan subsidi, pajak pertambahan nilai dibayar oleh pemerintah. Dan 2. Atas bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi, pajak pertambahan nilai dibayar oleh pembeli. C. Penyerahan pupuk bersubsidi yang bagian harganya disubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf B, angka 1 merupakan penyerahan pupuk bersubsidi ke pemerintah yang dibayar melalui subsidi pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari subsidi harga dan pajak pertambahan nilai. D. Pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf B dihitung dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak. E. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan pupuk bersubsidi menggunakan nilai lain. F. Nilai lain atas bagian harga pupuk bersubsidi yang mendapatkan subsidi. G. Nilai lain atas bagian harga pupuk bersubsidi yang tidak mendapatkan subsidi. H. Harga eceran tertinggi merupakan harga pupuk bersubsidi yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. I. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. J. Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku yaitu A. Sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan B. Sebesar 12% yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. DPP nilai lain atas penyerahan LPG tertentu. Berdasarkan PMK nomor 62/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu menjelaskan bahwa A. Pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG yang bagian harganya disubsidi dibayar oleh pemerintah. B. Pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu sebagaimana yang bagian harganya tidak disubsidi dibayar oleh pembeli. C. Penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya disubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf A merupakan penyerahan LPG tertentu dari badan usaha ke pemerintah yang dibayar melalui subsidi LPG tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari subsidi harga dan pajak pertambahan nilai. D. Pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf B pada titik serah badan usaha dihitung dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai dengan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan titik serah agen atau pangkalan dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. E. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. F. Besaran tertentu pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan LPG tertentu sebagaimana dimaksud huruf D nomor 1 ditetapkan sebesar 1,1/101,1 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 1,2/101,2 yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. G. Dari selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran. 1. Sebesar 1,1/101,1 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 2. Sebesar 1,2/101,2 yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. H. Dari selisih lebih antara harga jual pangkalan dan harga jual agen. I. Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf F pada 1. Titik serah agen diperoleh dari hasil perkalian formula tertentu dengan tarif pajak pertambahan nilai dikalikan dengan nilai tertentu berupa selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran. Dan 2. Titik serah pangkalan
diperoleh dari hasil perkalian formula tertentu dengan tarif pajak pertambahan nilai dikalikan dengan nilai tertentu berupa selisih lebih antara harga jual pangkalan dan harga jual agen. J. Pajak pertambahan nilai yang terutang pada titik serah agen sebagaimana dimaksud pada huruf F nomor 1 sudah termasuk dalam selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran. K. Pajak pertambahan nilai yang terutang pada titik serah pangkalan sebagaimana dimaksud pada huruf F nomor 2 sudah termasuk dalam selisih lebih antara harga jual pangkalan dan harga jual agen. L. Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku merupakan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1. Baik, selanjutnya itu ada DPP nilai lain atas penyerahan jasa kena pajak tertentu, yang dimana peraturan tersebut telah diberikan dari Menteri Keuangan nomor 71 PMK 03 2022 tentang pajak pertambahan nilai penyerahan jasa kena pajak tertentu. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak itu memungut atau menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Jasa pajak yang dimaksud itu ada jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi, yang dimana ketiga jasa tersebut dikenakan pajak sebesar 10% dari tarif pertambahan nilai dari PPN. Selanjutnya ada jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan. Ini juga sama dikenakan PPN sebesar 10% dari tarif PPN. Yang dimana itu diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikalikan dengan harga jual paketnya. Lalu ada kena pajak 5% itu untuk perjalanan keagamaannya. Kemudian jasa penyelenggaraannya itu ada pemasaran dengan media voucher, terus ada layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan consumer loyalty atau reward program di situ. Kemudian selanjutnya kita juga ada perhitungan PPN untuk pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, yang dimana PPN untuk pemakaian sendiri itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012. PPN pemakaian sendiri barang kena pajak atau jasa kena pajak merupakan penyerahan yang terutang PPN atau PPNBM pemakaian sendiri. Itu diatur berdasarkan pasal 5 ayat 2 PP 1 tahun 2012. Tujuan produktif menurut penjelasan pasal tersebut, pemakaian sendiri tujuannya adalah pemakaian yang nyata digunakan untuk kegiatan produksi. Selanjutnya untuk kegiatan hubungan langsung dengan pengusaha yang bersangkutan atau kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Kemudian tujuan konsumtifnya itu berdasarkan dari ayat tersebut, pemakaian digunakan untuk tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan, yaitu meliputi produk, distribusi, pemasaran, dan manajemen juga. Kemudian selanjutnya ada PPN untuk pemberian cuma-cuma. Ini masih di selanjutan slide sebelumnya. Berdasarkan pasal 1A ayat 1 huruf D UU PPN 42 tahun 2009, pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan, pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Contohnya pemberian cuma-cuma BKP atau JKP. Pabrikan mie instan nih, ini contohnya ya. Pabrikan mie instan memberikan bantuan berupa mie instan hasil produksinya kepada korban bencana alam. Kemudian pabrik shampoo memberikan juga produk shampoo-nya kepada korban bencana alam. Jadi PPN untuk pemberian cuma-cuma itu diberikan kepada yang membutuhkan aja, seperti itu. Kemudian ada nilai penyerahan dengan falas.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 pasal 14, hal transaksi atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau jasa dari luar pabean dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing. Perhitungan besarnya pajak PPN atau penjualan atau atas barang mewah kemudian harus dikonversi dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak.